Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afarli Meliala dengan NPM B1A022335. Di sini saya akan menjelaskan materi muatan tentang hukum pidana internasional. Yang pertama, materi yang akan saya jelaskan yaitu istilah hukum pidana internasional. Secara gramatikal, dapat dikemukakan bahwa hukum pidana internasional bersumber dari dua bidang hukum yang berbeda satu dengan lainnya, yaitu di satu pihak dikenal sebagai bidang hukum internasional yang mengatur mengenai masalah-masalah yang terkait dengan persoalan pidana, dan di pihak lainnya dikenal sebagai bidang dalam hukum pidana nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Oleh karena itu, asas-asas hukumnya pun juga bersumber dari asas-asas hukum dari kedua bidang hukum yang berbeda dalam segala hal antara satu dengan yang lainnya. Antara hukum pidana dan hukum pidana internasional tersebut sebenarnya bersifat saling melengkapi atau komplementer antara satu dengan yang lainnya. Sekalipun di antara kedua cabang ilmu hukum tersebut dapat dibedakan dan dengan yang lainnya, patut untuk dikemukakan bahwa keberadaan dari hukum pidana internasional tersebut telah mampu mengatasi berbagai macam kelemahan-kelemahan dari hukum pidana yang merupakan hukum positif dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang secara khusus dirancang untuk menghadapi berbagai macam kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas wilayah teritorial satu negara dengan negara lainnya, atau bahkan internasional yang telah berkembang secara pesat dan marak dewasa ini. Dalam istilah hukum pidana internasional telah menunjukkan bahwa adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional. Kaidah-kaidah ini dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional tersebut dapat diketemukan dalam berbagai macam bentuk perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang substansi materinya secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang kejahatan internasional. Di antaranya adalah Konvensi tentang Genosida tahun 1948, Konvensi tentang Kejahatan Penerbangan Internasional dalam Konvensi Tokyo tahun 1963, Konvensi Den Haag tahun 1970, Konvensi Montreal tahun 1971, Konvensi tentang Apartheid tahun 1973, Konvensi Palermo tahun 2000 tentang Transnational Organized Crime atau TOC, termasuk pula di dalamnya perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh dua negara dan lain sebagainya. Sementara itu, istilah kejahatan internasional dimaksud sebagai upaya untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional. Sementara itu, yang dimaksud dengan hukum pidana transnasional mengandung pengertian adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan yang bersifat transnasional atau lintas batas wilayah negara merdeka dan berdaulat satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, hukum suatu negara yang merdeka dan berdaulat tidak semata-mata berlaku dalam batas wilayah negara, akan tetapi berlaku dengan melintasi bahwa batas-batas wilayah dua atau lebih negara. Dengan demikian, terkait adanya kejahatan yang bersifat transnasional ini, maka hukum pidana nasional masing-masing negara itu dapat diterapkan terhadap kejahatan tersebut. Dengan kata lain, hukum pidana transnasional lebih menekankan
pada berlakunya hukum pidana nasional suatu negara keluar batas-batas wilayah negara yang bersangkutan dan sampai pada tahap tertentu hukum pidana nasional negara-negara lainnya. Selanjutnya, jika perbandingan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana transnasional, perbedaan akan tampak bahwa di dalam hukum pidana internasional lebih menekankan pada aspek-aspek internasionalnya yang berdiri sendiri. Sedangkan dalam hukum pidana transnasional lebih menekankan pada aspek nasional atau domestik yang keluar batas-batas wilayah suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Hukum pidana nasional yang berdimensi internasional dimaksud untuk menunjukkan pada pengertian tentang adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Demikian pula halnya yang dimaksud dengan kejahatan nasional yang berdimensi internasional juga merujuk padanya kejahatan nasional yang mengandung dimensi internasional. Untuk mengetahui suatu kejahatan nasional tersebut telah mengandung dimensi internasional, perlu diperhatikan hal berikut. Yang pertama, dimensi-dimensi internasional dari hukum pidana nasional. Bisa saja pada hukum pidana nasional itu diberlakukan keluar batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Misalnya, pemberlakuan hukum pidana nasional terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah negara tetapi menimbulkan korban yang berada di luar wilayah negara, seperti korban di laut lepas. 2. Dimensi-dimensi dari kejahatannya adalah kejahatan dengan segala akibat itu tidak terjadi semata-mata di dalam batas wilayah negara yang bersangkutan, tetapi juga di wilayah negara lain sehingga tersangkut kepentingan atau hukum nasional negara atau negara-negara lainnya. 3. Bahkan dimensi internasionalnya itu bisa terjadi pada subjek hukumnya, baik subjek hukum sebagai isi pelaku maupun korban dari kejahatan tersebut. Dalam hal ini dapat ditemukan suatu contoh, misalnya beberapa orang yang berada di wilayah negara yang berbeda-beda bekerja sama melakukan kejahatan yang jenis kejahatan yang menimbulkan korban juga di berbagai negara. Maka dalam hal ini tersangka kepentingan lebih dari satu negara dengan hukum nasionalnya masing-masing. Yang keempat, kombinasi dari pertama, kedua, dan ketiga, yang mana dalam kenyataan hidup sehari-hari dapat dijumpai berbagai jenis kejahatan yang boleh jadi menampakkan semua aspek seperti dipaparkan di atas. Secara teoritis maupun praktis, penggunaan istilah hukum pidana internasional tidak dapat dipersamakan dengan pemakaian istilah hukum internasional Secara teoritis maupun praktis, penggunaan istilah hukum pidana internasional tidak dapat dipersamakan dengan pemakaian istilah hukum internasional pidana, karena dalam penggunaan istilah hukum internasional pidana tersebut mengandung makna yang seakan-akan di dunia ini terdapat, yaitu yang pertama adanya KUHP dunia, yang kedua adanya hakim, jaksa, dan pengacara dunia, yang ketiga adanya hukum dunia, yang keempat adanya kepertanggungjawaban pidana terhadap negara, dan yang kelima hukum internasional yang sekarang berlaku itu adalah bersifat subordinatif. Dalam hal ini patut untuk dikemukakan juga bahwa pemakaian istilah hukum pidana internasional tersebut dipandang paling sesuai dengan realitas pada saat ini, didasarkan pada pemikiran sebagai yang pertama adalah penggunaan kata atau istilah internasional mengandung makna bahwa kejahatan yang dijadikan objek dalam pembahasannya tentunya akan mencakup semua perbuatan yang secara internasional dilarang dan
Semua kejahatan yang dimaksud mempunyai aspek yang bersifat lintas batas terhadap wilayah negara, merdeka dan berdaulat satu dengan lainnya. Yang kedua, lazimnya perbuatan-perbuatan yang diindikasikan sebagai bentuk kejahatan internasional maupun transnasional atau kejahatan yang bersifat lintas batas wilayah satu negara dengan wilayah negara lainnya tersebut telah diakomodir dalam satu rumusan instrumen hukum internasional yang tertulis. Yang antara lain dalam bentuk Agreement Convention maupun statute. Dalam hal ini misalnya Konvensi Palermo tahun 2000 tentang Transnational Organized Crimes, London Agreement tahun 1945 sebagai dasar hukum, Pendirian International Military Tribunal Nuremberg atau IMTN dan International Military Tribunal Tokyo atau MTT, maupun Statuta Roma tahun 1998 tentang International Criminal Court atau ICC. Berbagai instrumen hukum internasional tersebut telah berhasil mengkriminalisasikan kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksinya sebagai suatu kejahatan yang bersifat transnasional maupun internasional, yang dinyatakan pula sebagai suatu kejahatan yang menjadi musuh bersama umat manusia atau hostis humani generis. Yang ketiga, di dunia tidak ada KUHP dunia, jaksa dunia, hakim dunia maupun polisi dunia termasuk di dalamnya. Juga tak ada peradilan pidana yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk menghukum dan mengadili para pelaku kejahatan transnasional maupun internasional. Dalam hal ini, tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah negara Amerika Serikat yang telah melakukan penangkapan secara langsung ke atas Antonio Noriega sebagai presiden Panama yang dianggapnya sebagai gembong dalam peredaran narkotika internasional tidak dapat dikatakan sebagai menjalankan tugas polisi dunia. Sama halnya dengan adanya International Criminal Court atau ICC tidak dapat diartikan sebagai bentuk peradilan dunia berikut dengan keberadaan jaksa dan hakim di peradilan dunia berikut dengan keberadaan jaksa dan hakim di dalamnya. Karena keberlakuan memerlukan adanya suatu tindakan dalamnya. Karena berlakuannya dalam melakukan adanya suatu tindakan ratifikasi dari satu negara. Sedangkan dalam hukum dunia memerlukan adanya tindakan ratifikasi yang lazim berlaku dalam hukum internasional. Yang keempat, penegakan hukum didasarkan para pengadilan nasional terhadap kejahatan tertentu dapat diadili secara internasional dalam praktek-praktek negara yang terakomodasi oleh hukum internasional menunjukkan bahwa penegakan hukum atas para pelaku kejahatan internasional telah dilakukan antara lain dalam Peradilan Internasional Military Tribunal Nuremberg atau MTN, International Military Tribunal Tokyo atau MTT, International Criminal Tribunal for Rwanda atau ICTR, International Criminal Tribunal Former Yugoslavia atau ICTR, dan Hybrid Tribunal atau pengadilan campuran sebagaimana telah dilaksanakan dengan baik di negara Sierra Leone. Kejahatan transnasional yang berkembang dewasa ini sebenarnya merupakan bentuk-bentuk kejahatan nasional yang mengandung aspek transnasional atau bersifat lintas batas wilayah negara, merdeka dan berdaulat yang satu dengan yang lainnya, dan bahkan adanya yang bersifat internasional. Kejahatan-kejahatan tersebut sebenarnya terjadi dalam batas-batas wilayah nasional satu negara. Akan tetapi, dalam beberapa hal terkait dengan kepentingan hukum atau yurisdiksi, kriminal dari hal terkait
dengan kepentingan hukum atau yurisdiksi kriminal dari berbagai negara dunia lainnya. Sehingga nampak adanya dua atau lebih negara mereka dan berdaulat yang kepentingan atau terkait lebih negara mereka terkait dengan kejahatan tersebut. Dengan kata lain, kejahatannya sendiri adalah bersifat nasional, akan tetapi kemudian terkait dengan kepentingan berbagai negara lainnya, maka sifat kejahatannya menjadi bersifat transnasional, bahkan lebih dari itu bersifat internasional. Dalam hal ini dapat dikemukakan contoh misalnya terkait dengan tindak pidana terorisme, hijacking, tindak pidana korupsi, dan lain sebagainya. Yang mana pelaku atau offender maupun aset hasil kejahatannya terkadang berada dan disimpan di negara lain sehingga tidak saja meliputi batas wilayah negara yang bersangkutan, tetapi juga telah memasuki wilayah negara lain. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah pengertian dan ruang lingkup hukum pidana internasional. Hukum pidana nasional, negara-negara memang sudah mengaturnya sedemikian rupa, tidak ada satupun kejahatan yang berada di luar jangkauannya. Akan tetapi, selalu ada saja kemungkinan munculnya kejahatan jenis baru yang ternyata tidak mampu dijangkau oleh hukum pidana nasional negara-negara di dunia. Sehingga hal ini menjadikan pidana nasional negara-negara di dunia munculnya dan berkembang cabang ilmu hukum baru yang saat ini dikenal dengan nama hukum pidana internasional. Bertolak dari perkembangan zaman terdapat beberapa perbuatan yang dilarang di mana kekuatan berlakunya tidak hanya dapat dipertahankan oleh kedaulatan suatu negara, tetapi juga yang dapat dipertahankan oleh komunitas masyarakat internasional yang di dalamnya terdiri dari berbagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional yang merupakan pokok dari hukum pidana internasional. Patut dicatat dalam hal ini bahwa karena adanya suatu kebutuhan untuk mendefinisikannya, maka mau tidak mau pendefinisian ini haruslah dilakukan terlepas dari kekurangan atau ketidaksempurnaan akan hasilnya. Demikian pula halnya dengan pendefinisian tentang hukum pidana internasional bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Namun demikian, hal tersebut menjadi sesuatu yang bersifat wajib, sehingga dalam hal ini berlaku suatu adagium bahwa adanya suatu definisi dari objek yang akan dipelajari. Betapapun tidak sempurnanya, masih lebih baik daripada tidak ada definisi sama sekali. Pengertian hukum pidana internasional menurut Antonio Cases dalam bukunya International Criminal Law disebutkannya sebagai suatu bagian dari aturan-aturan internasional. Dan kewajiban negara untuk melakukan tindakan penuntutan dan penghukuman terhadap para pelaku kejahatan yang telah dilakukan kejahatan internasional. Selanjutnya, menurut Remeling, hukum pidana internasional pada hakikatnya diartikan sebagai hukum pidana yang keberlakuan mendasarkan pada hukum antar bangsa, tidak bisa mengesampingkan prinsip-prinsip internasional
termasuk sejumlah ketentuan internasional yang menetapkan suatu perbuatan merupakan kejahatan menurut hukum internasional. Hukum pidana internasional dalam sudut pandangnya ini merupakan bagian-bagian dari hukum bangsa-bangsa. Terkait dengan definisi Otto tersebut di atas, maka dikatakan bahwa keberadaan hukum pidana nasional, lebih tepat dikatakan the bridging science, yang menghubungkan dua kepentingan, yaitu kepentingan hukum internasional atau international law interest dan kepentingan hukum nasional atau national law interest dalam menghadapi satu objek yang sama, yaitu ancaman dari kejahatan nasional dan kejahatan internasional. Keduanya kepentingan tersebut merupakan pasangan yang harmonis dalam praktik penegakan hukum pidana nasional. Selanjutnya, pengertian kedua hukum pidana internasional oleh Wayan Patiana diartikan sebagai sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukumnya untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Dengan demikian, inti dari uraian di atas, hukum pidana internasional merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukumnya untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, dapat pula dikemukakan bahwa berdasarkan pada kedua definisi hukum pidana nasional tersebut di atas, maka pengertian hukum pidana internasional tersebut di atas maka mengandung 4 unsur pokok sebagai berikut. Yang pertama, hukum pidana internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku. Yang kedua, hal atau objek yang diatur di dalamnya tentunya berupa kejahatan atau tindak pidana yang bersifat internasional. Yang ketiga, subjek-subjek hukumnya, yaitu pelaku yang melakukan kejahatan atau tindak pidana internasional yang dapat diadili baik dalam kerangka peradilan internasional maupun nasional suatu negara. Yang keempat, sedangkan tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh hukum pidana nasional itu sendiri tidak lain adalah kerjasama internasional dalam kerangka mencegah dan memberantas tumbuh dan berkembangnya kejahatan internasional dengan mengadili pelaku kejahatan sesuai asas aut puner aut dedere. Untuk dapat memahami dengan baik hukum pidana internasional, seseorang harus memiliki penguasaan yang memadai tentang hukum internasional pada umumnya dan hukum perjanjian internasional pada khususnya. Hal demikian berdasarkan pada realitas bahwa sebagian besar terdiri dari berbagai instrumen hukum internasional yang berupa perjanjian internasional. Namun demikian, pada sisi yang lain, karena substansi dan instrumen-instrumen hukum pidana internasional ini akan menjadi bagian dari hukum pidana nasional, baik melalui ratifikasi atau maupun adopsi dalam hukum nasional, maka sepantasnya juga untuk didekati dari sudut pandang hukum pidana nasional aspek-aspek internasional dari suatu kejahatan itu bisa diatasi atau pelaku, alat, dan sarana yang dipergunakan akibat dari suatu kejahatan, juga termasuk di dalamnya korban dari tindak kejahatan tersebut internasional. Berdasarkan pengertian hukum pidana internasional tersebut dalam arti luas akan meliputi 3 hal berikut. Yang pertama, kekuasaan mengadili dari pengadilan negara tertentu terhadap kasus-kasus yang melibatkan unsur asing. Hal ini terkait dengan jurisdiksi, tindak pidana internasional, pengakuan putusan pengadilan asing, dan kerjasama antar negara dan menanggulangi kejahatan internasional. 2. Prinsip-prinsip dari hukum internasional yang telah menetapkan suatu kewajiban internasional kepada negara-negara dalam hukum pidana
atau hukum acara pidana nasional negara yang bersangkutan. Kewajiban internasional tersebut antara lain adalah berupa suatu kewajiban untuk menghormati hak asasi seorang tersangka ataupun juga hak untuk menuntut dan menjatuhi hukuman pidana terhadap para pelaku kejahatan internasional. Yang ketiga, mengandung arti sesungguhnya dan keutuhan pengertian hukum pidana internasional termasuk instrumen penegakan hukumnya. Tercakup dalam hal ini adalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.